beliau itu berpesan kepada saya, Pak Mulis, bahwa saya yakin bahwa istri saya itu meninggal di pangkuan saya. Tapi sekarang di mana jenazahnya? Beliau menangis. Dan saya peluk beliau, saya bilang, ya udah Bapak lanjutkan aja perjalanan ke Madinah. Nanti akan saya cari istri Bapak. Bahwa totalitas penyerahan diri itu karena kita memang di dalam skenario besarnya Tuhan yang Maha Kuasa kan. Kita datang dalam berhaji ternyata kita tidak bisa kembali. Nah itulah memang ketentuan yang harus diterima. Disempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi yang harus kita bentuk dulu, tata dulu tuh hati kita ya. Kalau berhaji itu hati ini benar totalitas keikhlasan kita memenuhi panggilannya. Nah kalaulah saya itu keikhlasan memenuhi panggilan Allah melalui jalur petugas, nah itulah yang harus saya ikhlas lillahi ta'ala menjalankan tugas itu kan. Ya, karena saya dipanggil ke sana melalui jalur petugas haji. Saya Zaitun Nulis, perjalanan tugas haji lebih dekat. Saya terlibat di dalam tugas misi haji atau PPH Arab Saudi. Yang pertama sebagai petugas kloter yang menampingi jamaah tahun 2000. Kemudian 2006 kita dari TNI diminta oleh eranya Pak Maftuh Basuni untuk tugas haji. Saya termasuk satu dari 30 orang yang ditugaskan untuk misi haji di Arab Saudi. Itu berlanjut sampai di tahun 2019 saya terakhir tugas sebagai Kepala Satuan Operasi Arafah Muzdalifah Mina. Ya tentunya suatu kehormatan dan kebanggaan ketika kita mendapatkan amanah sebagai petugas haji. Karena keyakinan yang kita pegang bahwa kita akan melayani tamu-tamunya Allah. Jadi itu suatu kemuliaan, suatu kebanggaan dan sekaligus sebagai kehormatan bagi kami sebagai petugas haji yang terlibat di PPH Arab Saudi. Ya tentu saja kalau kita melihat beratnya ya tentu saja tugas yang berat. Karena sebagai Kepala Satuan Operasi atau juga sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jamaah Haji Indonesia, ya kita bertanggung jawab terhadap 3 daerah kerja Makkah, Madinah, dan Bandara. Dengan sekian banyak jamaah haji kita, 220.000 pada waktu yang saya alami. Ya. Kemudian juga kita mengawasi dan mengendalikan setiap pergerakan petugas haji seluruh Indonesia, baik itu yang dari tanah air maupun juga tenaga musiman yang ada di Arab Saudi. Ini cukup berat ya ketika di dalam prosesi Arafah Muzdalifah Mina. Ya tentunya kalau dia berat ya pastinya itu berat. Tetapi ketika kita melihat tugas ini sebagai kehormatan, sebagai kebanggaan, bahkan kemuliaan karena kita melayani jamaah yang menjadi tamu-tamu Allah, itu akan menjadi ringan. Juga kalau kita sikapi dengan penuh keikhlasan, itu menjadi ringan dan kita optimal untuk memberikan yang terbaik dalam penugasan. Tentunya banyak sekali ya momen yang tidak terlupakan dan terus mematri dalam pikiran dan hati saya. Terutama sekali dengan kejadian-kejadian luar biasa dari prosesi perjalanan ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia. Dengan titik primadona atau titik kritis di pelaksanaan prosesi haji ketika saya menjadi Kepala Satuan Operasi Arafah Muzdalifah Mina. Dan Mina selalu jadi primadona karena di sana terjadi tragedi-tragedi yang memakan korban jiwa dari jamaah haji seluruh dunia, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Jadi di tahun 2015 ini dengan tragedi yang luar biasa menurut saya ya. Ketika badai yang besar, kren terjatuh, orang beribadah di situ ada korban. Ya itu ya pengalaman yang sangat ya menyakitkan kalau bagi saya dengan begitu banyak jumlah korban jemaah haji Indonesia. Waktu itu saya baru saja selesai sebagai tim sus di Satgas Muzdalifah, kembali ke home base, kemudian saya butuh istirahat karena 1 kali 24 jam ketika prosesi itu saya belum tidur. Saya tidur, ternyata ada kejadian crash di Jalan 204. Ya tentunya merasa terpukul sebagai petugas ya, karena kita sebagai petugas perlindungan jamaah, waktu itu saya merasa tidak mampu ya mengarahkan jamaah sehingga terjadi kren. Tapi ya karena faktor alam dengan badai yang begitu besar, kemudian kren jatuh, itu ada 11 korban dari jamaah kita.
Dan saya selaku ketua tim mengidentifikasi jumlah korban yang ada dan semuanya kita temukan kecuali satu baru terbuktikan dengan tes DNA di tahun kemudian. Nah ini tentunya hal yang berat untuk saya jalani ya dengan mencari korban-korban itu. Nah terlebih di Crash 204 tragedi Mina yang banyak memakan korban yang kesulitan tentunya kita hadapi ya. Kemudian sangat berat bagaimana saya harus mengidentifikasi jenazah yang ada dengan tenggang waktu yang ya sudah beberapa hari dengan kondisi jenazahnya yang juga tidak semulus mungkin sekitar yang kita temukan di situ. Dan itu yang paling berat. Sampai saya harus identifikasi sebuah jenazah dan alhamdulillah progresnya terus berkembang dengan baik. Selalu kita setiap harinya menemukan jenazah dan itu bisa diidentifikasi dengan baik. Kemudian kita juga bisa press release ya setiap harinya. Ada satu hal yang lagi saya terpukul dalam menangani identifikasi ini ketika saya diminta oleh Irjen Menag pada waktu itu karena ada salah satu jamaah orang tua dari stafnya beliau, kemudian saya juga diminta Pak Menteri untuk terus mencari jamaah yang ini, yang terakhir yang sulit sekali saya menemukannya karena mungkin selain birokrasi juga kondisi jenazahnya itu sendiri sudah beberapa lama. Padahal saya harus mengakhiri tugas saya di Mekah waktu itu. Jadi Kamis secara khusus saya datang ke Multajam, berdoa di sana untuk memohon petunjuk agar saya bisa menemukan itu jenazah yang menjadi amanah itu. Dan yang paling berat yang saya rasakan ketika suaminya, ya beliau itu berpesan kepada saya, Pak Mulis, bahwa saya yakin bahwa istri saya itu meninggal di pangkuan saya. Dan istri saya itu hanya saya kasih tanda dengan selayarnya di lehernya dan gelangnya saya cabut. Itu benar-benar meninggal istri saya. Tapi sekarang di mana jenazahnya? Beliau menangis. Dan saya peluk beliau, saya bilang, ya udah Bapak lanjutkan aja perjalanan ke Madinah. Nanti akan saya cari istri Bapak dan akan saya temukan almarhumah. Dan saya akan sampaikan kepada Bapak. Dan waktu itulah saya berat kembali ke Muaisim untuk mencari satu jenazah ini. Dan di sana sudah tidak ada lagi foto, di galeri foto yang ada sudah ditanggalkan. Kemudian yang ada di situ cuma beberapa monitor LCD ya, TV di situ. Saya fokus pada LCD yang kedua, saya lihat di situ satu persatu slideshow dari foto-foto korban di Crash 204 itu, ditemukanlah nomor sekian yang saya curigai bahwa ini adalah jamaah haji kita. Sampai beberapa kali putaran slideshow itu, sampailah saya ambil keputusan bahwa ini adalah jamaah yang saya cari. Kemudian saya cek di komputer di orang Arab itu dan saya cari nomor itu, ternyata betul. Dan kemudian saya buktikan itu ke ruang jenazah dan itulah yang kita cari. Dan alhamdulillah kita temukan 124 jamaah haji yang menjadi korban di tragedi Mina di Crash 204 ini. Dan juga saya temukan 5 jenazah sebagai mukimin Indonesia. Dan ini saya sampaikan kepada teman-teman mukimin kalau saya menemukan itu. Nah itu hal-hal yang memang saya alami selama penanganan sebagai ketua tim identifikasi jenazah yang menjadi korban di tragedi Mina. Ya setiap tugas itu kan amanah ya. Apalagi tugas dalam membantu sebagaimana pesan undang-undang ya, amanah undang-undang dalam masalah pelayanan, pembinaan dan juga perlindungan. Karena ini tugas sebagai amanah dan ini sebagai kehormatan dan kebanggaan dan juga saya memandang tugas ini sebagai hal yang mulia. Itulah mungkin yang menguatkan saya bagaimana saya harus jawab dengan kinerja dan bagaimana harus saya laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi memberikan kontribusi yang terbaik dalam penyelenggaraan itu. Cuma itu yang menjadi modal dasar yang menguatkan saya untuk menuntaskan setiap penugasan apapun jenisnya. Walaupun saya harus keluar masuk kamar mayat, harus saya bongkar-bongkar peti jenazah, harus saya bongkar-bongkar mungkin kantong jenazah korban kren dengan potongan-potongan organ manusia ya saya harus lakukan itu. Saya sering menguatkan kalau memang yang menjadi korban itu suaminya, saya menguatkan istrinya. Saya senantiasa berikan pendekatan-pendekatan religius tentunya. Pendekatan-pendekatan humanis bahwa inilah ketentuan Allah, inilah skenario Allah. Bahwa kita datang ke sana yang harus kita persiapkan totalitas penyerahan diri kita kepada Allah dan ikhlas
Kita sebagai tamunya, kita bagaimana diperlakukan oleh pribumi dalam ini Allah kan. Kalau qadarillahnya menjadi korban dalam tragedi keren itu, ya apa hendak dikata, itu harus kita ikhlas menerimanya. Nah itu kadang yang berat saya harus sampaikan kepada pihak keluarga ya, menenangkan mereka, menghibur mereka, membesarkan hati mereka. Bahkan saya bisa katakan mendahului ketentuan qadarnya Allah bahwa mereka itu syuhada. Ibu harus bangga, harus bahagia karena mereka itu syuhada yang tentunya akan menantikan ibu di surga nanti. Nah, hanya bahasa-bahasa itu yang harus saya sampaikan kepada mereka. Terlebih dengan korban di Crash 204 juga banyaklah keluarga yang kehilangan sanak familinya. Ada yang 7 keluarga itu, dengan 7 anggota keluarga itu hanya 1 yang selamat, yang laki-laki itu. Ya, itu juga berat kita. Bagaimana juga saya berusaha berempati dengan orang yang selamat ini, katakan sudah desak-desakan di Crash 204. Ya, berempati terhadap dia, bagaimana dia kehilangan adiknya, kehilangan kakaknya, dan ini berat. Kita pun sebagai petugas berat untuk menyampaikannya, berat untuk bagaimana membesarkan hatinya. Saya sebenarnya sempat ketemu dengan putri dari almarhumah korban tragedi Crash 204. Karena kebetulan beliau juga adalah ASN di Kementerian Agama. Saya ketemu di Madinah waktu itu, langsung dia menegur saya, "Pak Jatuh Mulis." Iya. Dia menangis ya. "Bapak yang menemukan ibu saya ya?" "Oh iya," saya bilang. "Ya, terima kasih Pak." Jadi kita bisa bayangkan anak perempuan yang ditinggalkan ibunya, tidak sempat melihat jenazah ibunya. Dia cuma tahu bahwa yang menumpukan ibunya itu adalah saya. Ketemu ketika yang bersangkutan itu bertugas dan di Madinah di lift itu, saya ingat persis. Saya juga sedih, oh ini anak yang ibunya saya terakhir saya temukan. Nah, disitulah yang mungkin ya perasaan saya seperti apalah, berempati dengan keadaan seorang putri yang ditinggalkan ibunya, yang tidak sempat melihat jenazah ibunya. Seperti apa kesedihannya. Dan juga saya ingat sama ayahandanya ya, sebagai suami yang ditinggalkan almarhumah, menangis pelukan saya ingat persis sama beliau. Saya juga tahu nama beliau sampai tolong cari jenazah istri saya. Jadi saya pengen kalau ketemu dengan mereka itu, pengen saya bersilaturahim dengan mereka. Tuh, pengen ketemu dengan mereka, tapi ya mereka juga mungkin tidak tahu sepak terjang saya dalam mencari korban di tragedi Mina itu. Waktu yang akan datang bukan milik kita. Artinya apapun langkah ke depan itu, kita tidak ada jaminan sama sekali apakah memang kita masih bisa menghirup udara segar besok hari atau tidak. Nah sama ketika orang berhaji, saya tidak menyangka ya, karena tidak sedikit jamaah yang bercengkrama dengan saya sebelum mereka jadi korban di tragedi itu. Ya, saya juga pernah ketemu dengan orang-orang dari embarkasi Jawa Barat, karena saya orang Jawa Barat ya. Bertegur sapa sejak kedatangan di Jeddah, kita tegur sapa dengan selayar satu lembaga keagamaan. Kita memang bercengkrama. Ternyata terhentak saya ketika, oh ternyata Bapak itu menjadi korban waktu kejadian di tragedi 204 ini. Sehingga boleh jadi kejadian-kejadian yang saya tangani, kasus-kasus luar biasa yang memakan korban banyak itu yang saya tangani, itulah mungkin yang menempa diri kita ya, dan juga kepada kita semua ya, bahwa totalitas penyerahan diri itu karena kita memang di dalam skenario besarnya Tuhan yang Maha Kuasa kan. Kita datang dalam berhaji, ternyata kita tidak bisa kembali. Nah itulah memang ketentuan yang harus diterima. Haji itu ya kita berkunjung, berziarah ke Tanah Haram. Di situ dikatakan kita sebagai duyufur rahman, tamunya Allah. Jadi Allah yang mengundang kita. Ya, jadi kita ikuti protokoler yang ditentukan oleh pribumi. Ya, makanya protokoler dalam prosesi haji itu sudah jelas ya. Dan ini dari perintahnya saja, misalkan haji itu kalau boleh saya mensitir ayat Al-Qur'an ya. Atimul hajja wal umrata lillah. Disempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi yang harus kita bentuk dulu, tata dulu tuh hati kita ya. Kalau berhaji itu hati ini benar totalitas keikhlasan kita memenuhi panggilannya. Nah kalaulah saya itu keikhlasan memenuhi panggilan Allah melalui jalur petugas, nah itulah yang harus saya ikhlas lillahi ta'ala menjalankan tugas itu kan. Ya, karena saya dipanggil ke sana melalui jalur petugas haji. Jadi ya alhamdulillah suatu kehormatan dengan beberapa kali kita diberi kesempatan untuk menjadi petugas ya.
Dari mulai saya sebagai petugas pengawas pengendalian di sektor, di daerah kerja, kemudian di Satop Armuzna, atau sebagai kepala bidang di kantor urusan haji di Jeddah sana. Jadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan keluarga tentunya ketika saya memenuhi panggilan Allah itu melalui tugas. Dan kalau saya harus jujur ya, saya sekian kali, mungkin lebih dari hitungan jari tangan saya, 23 kali saya berkunjung ke sana, dan alhamdulillah itu betul-betul ya rezeki yang luar biasa bagi saya.